Hai, kembali lagi dengan saya Hartono. Hari ini kita pengen bahas nih, kenapa bisnis itu jangan buru-buru di franchise. Mungkin yang paling sering kita lihat di masyarakat, bisnis yang di franchise itu adalah bisnis F&B atau bisnis makanan, bisnis kuliner. Nah, saya ada melihat bahwa ada 3 alasan kenapa bisnis itu jangan di franchise. Ini saya juga dari cerita teman-teman dan cerita orang yang berpengalaman gitu ya. Nah, alasan pertama adalah SOP selalu jadi problem. Nah, kalau kita punya sebuah warung yang rame, tentu kita jangan buru-buru franchise. Kenapa? Karena biasanya warung yang tiba-tiba rame, ataupun barusan buka rame, pasti SOP kita masih sangat-sangat berantakan. Sehingga ada baiknya kita belajar dulu untuk mempunyai cabang sendiri, 4-5 cabang punya sendiri, baru nanti kita franchise-kan. Karena ada satu hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah membuat sebuah SOP yang baku di semua aspek terhadap karyawan. Karena musuh terbesar dari sebuah sistem adalah inisiatif. Kenapa? Semua karyawan pasti punya mindset dan pemikirannya sendiri. Ada karyawan yang ngelap itu suka pakai tisu ataupun suka pakai kain lap. Semua harus kita masukkan dalam SOP. Ada salah satu franchise. Mungkin franchise yang kita udah sering dengar yaitu franchise bakmi ya. Yang dimana-mana pun saya makan itu bakmi ini semua selalu rasanya sama. Nah, menurut saya kelebihannya karena SOP-nya begitu bagus. Sehingga dia siap untuk di franchise. Itu satu alasannya. Kita udah punya SOP yang bagus belum sebelum kita franchise. Nah, yang kedua adalah sesuatu yang rame di sebuah tempat belum tentu setelah di franchise itu akan rame. Karena kembali lagi, kalau SOP-nya kurang bagus, pasti secara rasa akan jauh berubah dengan yang tempat lain. Dan mungkin juga di sebuah kota ini sesuatu yang disukai, tapi di kota lain mungkin aja enggak. Jadi kita harus pikir baik-baik karena yang kita franchise belum tentu nanti franchise-nya bisa ramai. Nah, yang ketiga adalah kita harus tunggu sampai brand awareness kita itu betul-betul bagus. Jadi orang itu kalau datang, bukan karena cuma pengen makan, tetapi karena mereka udah suka dengan cita rasa makanan kita dan udah kenal baik dengan nama toko kita. Banyak banget yang saya lihat orang yang memfranchise-kan bisnisnya mereka, padahal bisnis mereka pun masih jarang dikenal oleh masyarakat. Sehingga esensi dari franchise-nya itu sendiri pun berkurang. Jadi kalau bisa, sebelum franchise, kita tingkatkan dulu brand awareness kita, sampai orang itu sangat percaya dengan produk kita, baru kita franchise. Sehingga franchise ini tidak akan merugikan si pembeli franchise, ataupun si pemilik franchise. Jadi dalam partner bisnis ini semuanya bisa sama-sama menikmati keuntungan. Jadi bagaimana bisnis kalian? Pengen nggak di franchise di 2024? Coba komen di bawah.